Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tugas minggu lalu, saya sudah menugaskan untuk membuat halaman HTML yang di dalamnya ada halaman home, yaitu pakainya index.html, kemudian ada daftar dan data pendaftar. Nah, untuk melanjutkan ke tugas selanjutnya, pastikan ini sudah berjalan ya, dari mulai halaman home, daftar, dan data pendaftar. Di dalam home ini ada informasi, ada selamat datang, kemudian ada gambarnya, dan ada informasi pendaftaran online, kemudian ada informasi sekolah, dan juga ada map ya. Kemudian di halaman daftar, di sini ada nama lengkap, ada nick, ada pilih jenis kelamin, ada tanggal lahir, ada tempat lahir, tanggal lahir pakai date ya. No HP pakai angka, alamat pakai teks, asal sekolah pakai teks, kemudian pilih paket pegang keahlian, di sini ada PPAG dan TMS, dan lain sebagainya. Itu di halaman daftar. Jadi di home itu bisa langsung masuk ke halaman daftar, carinya klik daftar sekarang, maka otomatis muncul ke halaman daftar. Kemudian juga ada data pendaftar, halaman yang ketiga. Di sininya ada informasi data calon pendaftar yang sudah mendaftar ya. Di sekolah SMK Marhas Magahayu tahun pelajaran 2024-2025. Berikut datanya. Walaupun tadi kita mengisinya banyak, di sini hanya ditampilkan nomor, nama, paket pegang keahlian, asal sekolah, dan status. Jadi tidak semuanya tampil ya. Kita informasi yang singkatnya saja. Yang penting kan ada nama, dia pilih jurusan apa, sekolahnya dari mana, dan statusnya apa gitu ya. Ini untuk halaman data pendaftar. Nah, next ya, kalian akan mencoba seperti ini. Ketika klik daftar, misalkan diisi nama lengkapnya ini, kemudian nicknya 11223344. Misalkan perempuan, lahirnya Bandung, tanggal lahirnya misalkan hari ini. Contoh saja, nomor HP-nya. Alamatnya, asal sekolahnya, misalkan SMP N2 Margahayu misalnya. Paketnya misalkan dia pilih TMS. Nomor orang tuanya misalkan pekerjaannya wira swasta. Nah, nomor HP-nya sekian. Ketika kirim, nanti ada notif berhasil, kemudian dia masuk ke ini. Dia tampil gitu ya. Tampil ke sini. Gitu yang tadi kita masukkan tampil ke sini. Di halaman data pendaftar. Nah, ini kita pakainya nanti tidak pakai HTML lagi, tapi kita sudah menggunakan PHP. Berarti kita harus menjalankan dulu ininya. Exam-nya yaitu dari mulai Apache dan MySQL-nya. Ya, yang harus dipersiapkan adalah tentu saja project-nya yang kemarin itu di dalamnya sudah ada aset, sudah ada file daftar, index, dan pendaftar. Ya, ada daftar, index, dan pendaftar. Kemudian kalian juga harus menyiapkan juga database-nya. Cara buka database, kalian cukup ketikkan di sini localhost /php myadmin ya. Tidak usah pakai 8080, kalian langsung saja localhost /php myadmin, nanti akan keluar halaman seperti ini. Kemudian nah, karena di sini saya sudah ada database-nya, nama database-nya ini ppdb1. Gitu ya. Nah, nanti kalian di sini tidak usah membuat database, tidak usah membuat tabel di sini. Nanti kalian cukup tinggal import aja ya. Nanti cukup import aja database-nya. Tapi sebelum itu kita bikin dulu nama database-nya. Misalkan nama database-nya gini. Bikin new dulu. Kasih misalkan ppdb1
PPLG 1, berarti ini kelas kalian kelas mana. Kemudian namanya siapa? Misalkan Acep gitu ya. Nah, itu pisahkan pakai underscore. Kemudian klik create. Nanti akan dibuatkan database yang bernama ppdb1 11pg3 Acep. Nah, di sini kalau kita lihat masih kosong tabelnya, belum no tables found in database. Nah, kalian tidak usah bikin tabel, cukup kalian klik import, kemudian choose file, cari filenya, ini saya sudah simpan di ppdb1 database. Nah, ini. Kemudian import. Nah, di dalamnya itu sudah ada beberapa tabel, tapi kalian tidak usah pedulikan. Yang hanya kalian pedulikan itu tabel ini aja, siswas gitu ya. Nah, yang tadi kita masukkan ya, namanya oh ya, ini sudah kita masukkan tadi. Nanti kalian tinggal import saja database-nya gitu ya, tapi syaratnya harus membuat nama database-nya dulu gitu. Dengan cara klik new atau baru ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah, itu langkah pertama yang harus kalian lakukan, yaitu membuat database-nya dulu. Kemudian di htdocs kalian bikin folder namanya kayak gini. Berarti kan tadi nama database-nya apa? ppdb1 underscore 11 pplg1, kemudian namanya acep. Gitu ya. Oke, ini nama projectnya, kemudian diklik, double klik. Nah, ini masih kosong. Nah, kita kopikan dari yang ppdb tadi. Nah, ini daftar dari aset, daftar, indeks, dan pendaftar. Kita kopikan ke si htdocs, terus ke ppdb1, pplg1. Oke, paste di sini, sudah. Kemudian, kalian harus ubah HTML-nya menjadi PHP. Caranya klik kanan, rename, ganti extension-nya menjadi PHP. Yes. Kemudian indeks juga diganti menjadi PHP. Yes. Kemudian pendaftar juga menjadi PHP. Karena kita akan ngoding PHP di dalamnya. Biar PHP-nya jalan gitu ya. Oke. Nah, cara bukanya adalah kalian cukup nah, sekarang kalian tinggal ngoding kan ya. Berarti tinggal buka CMD di sini. Lalu ketikkan kode spasi titik. Nanti akan muncul halaman VS Code-nya ya. Kemudian di sini juga kalian harus bikin dua file lagi. Caranya klik new file, namanya koneksi.php. Dan satunya lagi adalah proses.php. Oke. Di sini kita sudah punya file daftar, indeks, koneksi, pendaftar, dan proses. Kemudian ada folder aset juga yang sudah diisi ya. Ada style, ada main.js. Nah, pertama-tama kita koneksikan dulu aplikasi kita dengan database-nya. Caranya klik file koneksi. Kemudian, karena ini PHP, berarti kita bikin PHP-nya dulu. Tuh ya. Di sini kita deklarasi variabel dulu. Deklarasi variabel. Yang pertama, yaitu kita ketikkan di sini adalah server. Server sama dengan kutip 2 localhost. Nah, ini adalah server dari database kita. Namanya localhost. Kemudian ini ketikkan juga username. Username-nya kita isikan dengan root.
Karena secara default itu username-nya root. Kemudian juga kita kasih password agar kita bisa mengakses database kita gitu ya. Tapi passwordnya kosongkan saja. Kemudian nama database apa? Tadi nama database apa tadi? Berarti kan ppdb1 underscore 11 pplg1 underscore siapa? Acep. Harus sama ya? Oke. Deklarasinya sudah, kemudian kita koneksikan. Di sini ada koneksi ke database. Ini hanya sebuah komentar ya yang saya kasih backslash 2 kali di sebuah komentar. Kemudian kita buat variabel koneksinya ya nanti yang akan dipakai sama dengan mysqli connect. Di dalamnya masukkan pertama $server. Oke, kita ke bawahkan saja. Kemudian $username, $password, dan $database. Jangan lupa titik koma. Gitu ya. Nah ini yang akan menghubungkan aplikasi kita dengan database yang tadi kita sudah buat. Asalkan di sini nama database harus sama dengan yang tadi kita buat. Tadi namanya kan ppdb1 underscore x1 plg1 acep. Jadi harus sama ya. Kemudian kita perbesar dulu. Oke. Ini sudah. Di sini boleh ditambahkan cek koneksi. Jika koneksinya gagal, ya ini artinya jika koneksinya gagal, if not $koneksi, ini artinya jika koneksinya gagal, maka tampilkan die, maka hentikan program, lalu munculkan error koneksi database gagal. Save, jangan lupa. Nah, berarti kita sudah membuat koneksi atau jembatan antara aplikasi kita ke database. Nanti kita tinggal panggil variabel koneksinya saja. Nah, sekarang karena tadi datanya sudah muncul, ya, tadi datanya sudah muncul di database ini, datanya sudah ada isinya kan? Kalau kita refresh, bentar, jangan yang ini. Oke, kita refresh, ini datanya. Ya, sesuai yang ada di database. Kita pertama tampilkan dulu sesuai data yang ada di database. Berarti kita masuk ke halaman yang mana? Ke halaman yang pendaftar. Kita scroll, langsung ke sini aja. Nah, ini kan asalnya datanya dummy ya, atau datanya masih statis gitu ya. Nah, kita akan ubah datanya yang sesuai dengan yang ada di database. Caranya adalah kalian bikin codingnya di sini. Enter, buka tag PHP. Jangan lupa ditutup tag PHP-nya. Oke, codingnya di sini. Spread. Yang pertama, codingnya adalah include. Kita panggil dulu shift koneksinya. Ketemu kita panggil koneksi karena di sini kita butuh $koneksi. $koneksi itu adanya di file koneksi.php. Berarti di sini kita tambahkan include koneksi.php. Berarti kita manggil file si koneksi gitu. Ini dalamnya kita di bawahnya kita bikin variabel nomor. Ini untuk penomoran otomatis. Kita kasih 0 aja dulu. Agar nanti datanya berurutan sesuai angkanya ya. Kemudian kita kasih juga $query. Nah, nanti
si query ini yang akan atau perintah yang dijalankan untuk mengambil data dari database gitu ya. Sebutnya query. Oke, di sini kita kasih sama dengan MySQLi query. Isinya kita panggil dulu $koneksi. Kemudian baru query-nya apa? Query-nya kalian cukup ketikkan seperti ini, select bintang from. Nah, nama tabelnya apa tadi? syswas gitu ya, pakai S ya. Nah, di sini kalau kita lihat nama database-nya adalah nama tabelnya syswas. Jadi harus sama. Oke, harus sama. Kemudian karena kita mau manggil datanya, berarti kita di sini pakai perulangan biar datanya kepanggil semua gitu ya. Ketikkan aja di sini for each dalam kurung. Masukkan query-nya ke sini, $query s $item atau data boleh, $data. Kurung crawl. Nah, seperti ini. Ya. Kasih kurung crawl. Kemudian nah, di sini apa yang akan diulang? Yang pertama adalah nomornya dulu agar nanti nomornya akan auto increment. Kemudian ada $nama diisi dengan berarti $data. Nih, ambil si variabel data. Apa yang mau diambil yaitu kita ambil namanya saja dari database. Tuh ya. Kemudian habis nama apa? Paket program keahlian. Berarti di sini $paket. Ini juga ganti dengan paket. Kemudian selanjutnya apa? Asal sekolah. Berarti di sini asal. Ini $asal. Kemudian terakhir status. Oke, save. Nah, di sini kita sudah melakukan perulangan yaitu dari selama sebanyak apapun data yang ada di tabel itu akan diulang terus sampai data terakhir gitu ya. Itu namanya perulangan. Nah, kemudian variabel ini kita masukkan ke sini. Ya, berarti tadi nomor itu berarti tinggal panggil $no-nya, $no ini kan. Berarti caranya kita buka tag PHP dulu. Oke, kemudian di dalamnya kita kasih echo. Di sini nomor itu ya. 1. Nah, berarti di sini apa? Berarti PHP echo $ apa? Nama ya, berarti nama. Tutup lagi. Di sini apa? Berarti PHP echo. Ini echo ya, bukan WCHO, tapi echo. Apa? Paket. Berarti di sini $paket. Kemudian ini berarti $asal. Ini bisa di-copy aja dari sini. Kita copy. Oh iya, ini lupa gak ditutup ya. Oke. Kalau sudah buka tag PHP jangan lupa ditutup ya. Kemudian ini paste, ini juga paste. Kita berarti di sini apa? Asal. Berarti di sini status ya. Kemudian yang ini kita hapus aja. Baris kedua hapus aja. Kan kita sudah punya baris yang nanti akan berulang terus gitu ya. Nah, caranya biar berulang terus, ini tutup kurung dari si for each kita pindahkan. Ini hapus. Ya.
Kemudian kita pindahkan ke akhir TR, kita buka tag PHP dulu. Kemudian tutupnya di sini dan tutup. Nah, sekarang kita coba dulu hasilnya seperti apa. Kira-kira apakah berhasil? Berarti kita cukup tinggal panggil saja ke sini. Tadi nama projectnya apa? Sorry, bukan di sini. PDB1 11 pplg1/acep. Oke, dah. Kita coba masuk ke data pendaftar. Kayak kita tadi ngeditnya di dalam data pendaftar. Ini kalau mau fullnya seperti ini ya. Ini fullnya. Ini file daftar, file pendaftar, di sini file koneksi. Nah, kita baru coding segini aja. Ya. Kita coba cek hasilnya apakah tampil. Kita klik daftar data pendaftar, maka hasilnya not found karena di sini ada yang belum saya ubah ya di sini ya. Di sininya masih HTML. Coba kita ubah dulu. Berarti kita ke index. Ganti alamatnya jangan pakai HTML tapi pakai PHP. Kemudian di pendaftar juga ganti jangan pakai HTML tapi pakai PHP. Karena semuanya sudah diubah menjadi PHP. Kemudian di daftar juga sama. Ganti HTML-nya dengan titik PHP. Oke, sudah PHP semua ya. Kita coba refresh kembali. Refresh. Nah, ketika klik data pendaftar itu harusnya sebentar ini saya di Aceh kan. Bentar. Oh iya, belum di save sama saya. Sorry, kita save all dulu. Kita refresh. Nah, sekarang sudah PHP semua ya. Ini daftar PHP. Ketika kita klik data pendaftar. Nah, di sini ada error ya. Ada error katanya undefined $server in koneksi. Coba kita buka file koneksinya. Yuk, kita bangun errornya bareng-bareng. Oh, ini ada underscore. Nggak pakai underscore ya. Nih, tadi asalnya ada underscore-nya. Kita hapus. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Kita refresh kembali. Nah, ada yang error yaitu di asal sekolah. Apakah tulisannya asal? Kita coba lihat database-nya. Sekolah itu ditulisnya apa di sini? Oh, asal sekolah ya. Berarti salah. Harusnya tulisannya adalah asal sekolah. Berarti di pendaftar di sininya panggilnya apa? Bukan asal tapi asal sekolah. Save. Kita lihat lagi hasilnya. Refresh lagi. Nah, ini sudah muncul semua ya. Yang apakah ini dari database? Iya, betul. Ini dari database. Di database itu ada 6 baris ya. Bentar. Di sini ada 7. 1, 2, 3. Oh, angka 3-nya nggak ada. Ini ada 7 baris ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tampil di sini.
Nah di sini. Oke, ketika kita klik data pendaftar itu sudah tampil di sini gitu ya. Ini tugas 1. Silahkan kalian coba sampai sini dulu ya, sampai halaman daftar pendaftarnya tampil sesuai data yang ada di database. Nah, untuk file database-nya nanti saya akan share ya. Nanti akan saya share file database-nya. Ini database, nanti saya akan share. Ya, gitu. Nah, untuk PPDB ini saya sudah membuatkan 3 versi. Yang pertama versi HTML-nya yang pertama. Kemudian saya juga buat versi natifnya di sini. Dan juga versi Laravel-nya, gitu ya. Yang mau bertanya-tanya boleh silakan nanti hubungi saya aja. Oke, terima kasih. Ini untuk tugas 1 ya hari ini. Nanti tugas 2-nya tunggu video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.